Jagat media sosial diramaikan dengan tagar percuma lapor polisi. Tagar ini muncul seiring kasus dugaan pencabulan yang dilakukan seorang ayah kepada ketiga anaknya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Kasus ini mendapat perhatian publik karena sejumlah pihak menilai tidak ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian secara serius. Di sisi lain juga muncul tagar membela Korps Bayangkara Polri sesuai prosedur. Apakah munculnya tagar percuma lapor polisi adalah bentuk kekecewaan masyarakat atas kinerja Polri? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto. Selamat sore Pak Beni. Selamat sore. Dan Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform Erasmus Napitupulu. Selamat sore Mas Erasmus. Selamat sore. Oke. Kami sebelumnya sudah mencoba menghubungi pihak Mabes Polri untuk bergabung dalam diskusi sore ini, namun sayangnya hingga saat ini belum ada yang bersedia untuk memenuhi undangan kami. Jadi kita lanjutkan saja diskusinya. Saya mau ke Pak Beni terlebih dahulu dari Kompolnas. Pak Beni, belakangan di medsos beredar tagar yang trending ya Pak. Di Twitter tagarnya ini percuma lapor polisi. Apakah kemudian Kompolnas melihat ini bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian, Pak Beni? Ya, Kompolnas selaku pengawas eksternal Polri bersama-sama dengan komisi lembaga yang lain, Komnas HAM, KPAI dan sebagainya, kita berenergi dalam rangka melakukan pengawasan. Kami dari Kompolnas memang menerima ribuan pengaduan, mayoritas adalah reserse. Dan dari reserse itu ada yang pelayanan buruk karena bertele-tele, kemudian tidak profesional, arogan dan sebagainya. Nah, demikian juga teman-teman yang di Komnas, Ombudsman juga menerima laporan dari masyarakat tentang kinerja Polri. Saya melihat Bapak Polri, kalau saya bilang luncurkan program itu saya lihat sudah kekinian, artinya masyarakat sudah dekat dengan gawai, maka dibuatlah inovasi bagaimana melapor. Kalau ada pelanggaran oleh anggota polisi atau laporan aduannya proses, kita lewat Mas Presisi. Ya. Kemudian kami sudah terhubung dengan Dumas Presisi, Kompolnas ada namanya e-lapor Kompolnas. Nah ini dalam rangka respon yang tadinya lewat surat, lama ngirimnya, kalau ini langsung buka website, langsung isi form, langsung bisa menyampaikan laporan. Nah setelah saya melihat ada sesuatu yang berubah, saya melihat bahwa masyarakat frustrasi, stres, pengangguran dan sebagainya, kemudian ekonomi sedang berantakan. Ini memunculkan reaksi yang spontan ataupun reaksi yang ketika tidak dapat pelayanan, dia akan muncul reaksi yang keras. Nah ini semacam social move yang terjadi. Kalau dulu orang pada demo, turun ke jalan depan satu institusi, kalau sekarang cukup gerakan medsos, memviralkan, itu sudah menjadi atensi semua pihak yang terkait. Nah, fenomena inilah yang menurut saya antisipasi oleh Polri bagaimana untuk meminimalisir masalah-masalah ini. Ketika sudah dibuka pengaduan online, respon harus cepat, dan menurut saya kata kuncinya adalah komunikasi. Bagaimana aparat ketika mengenai masalah itu bangunlah komunikasi yang baik dengan pengadu, dengan korban, dan pelapor, dengan penasihat hukum, sehingga bisa dijelaskan proses-proses yang berjalan secara transparan. Kurangi. Baik, artinya masyarakat stres, kemudian frustrasi, ini adalah bentuk social movement begitu ya. Saya mau tanya ke ICJR, Mas Erasmus, apakah Anda juga menilai bahwa tagar ini muncul karena betul sekali tadi apa yang disampaikan oleh Pak Beni, bahwa masyarakat stres, frustrasi, ini bentuk social movement karena merasa ada tebang pilih, kriminalisasi kasus, hingga ketidakjelasan penanganan perkara di kepolisian, Mas Erasmus? Baik, terima kasih banyak Mbak Rifana. Saya tahu bahwa Pak Beni Mamoto pasti punya pemahaman dan pengetahuan yang lebih karena beliau di Kompolnas dan tahu persis permasalahan-permasalahan di kepolisian, dan saya mengamini tadi yang disampaikan oleh bahwa memang
ada kondisi yang dimana masyarakat merasa stres dan ini bukan kondisi baru sebenarnya. Jadi kalau kita mau melihat penelitian yang dilakukan oleh badan-badan independen HAM di Indonesia ya, Komnas HAM misalnya menempatkan polisi sebagai institusi tertinggi yang dilaporkan yang berdasarkan aduan Komnas HAM berada dalam deretan institusi tertinggi yang paling sering dilaporkan kepada Komnas HAM, baik itu dalam sisi prosedur atau dalam kasus dan lain-lain. Jadi ini sudah ada di dalam penelitian lain masyarakat sipil ya, NGO dan LSM misalnya, JRS misalnya menempatkan ketika mereka mensurvei dalam kasus kekerasan seksual berapa banyak yang akan melapor, angkanya tidak lebih dari hanya 42,6% masyarakat yang kemudian mengatakan akan melapor kalau misalnya terjadi kekerasan seksual. 57% mengatakan bahwa kasus mereka tidak selesai. Jadi alasan kemudian orang pergi ke media sosial kemudian memviralkan katakan oleh Benny Mamoto itu masuk akal karena ketika mereka melalui prosedur formal hal itu tidak mendapatkan jawaban yang baik. Nah, catatan kami dalam kasus ini ada beberapa. Hal pertama adalah tadi betul yang katakan Pak Benny Mamoto, ada masalah komunikasi. Nah, ketika polisi menyampaikannya klarifikasinya di Instagram misalnya, nah itu masalah untuk masyarakat pastinya. Karena apa? Karena kita masyarakat melaporkannya dalam konteks formal, jawabnya dalam konteks yang sifatnya informal, bahkan kemarin kami sudah sampaikan ibu korban namanya dibuka ke publik. Ini kan menunjukkan ketidakpekaan. Kalau ditanya apakah sesuai prosedur, jelas tidak. SPPA sudah menyatakan sebetulnya bahwa korban identitasnya harus ditutup. Meskipun ini ibunya, ya ini kan satu kesatuan ya, karena anaknya belum bisa melapor, ibunya yang melapor. Kalau kita pakai undang-undang ini menyalahi prosedur. Kedua, misalnya kita lihat dalam standar operasional prosedur yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, nyatakan bahwa ketika ada pelaporan ya yang dilakukan oleh anak, maka harus ada rasa aman dan kenyamanan. Nah ini Pak Benny tahu betul ini. Kalau misalnya datang melapor, lalu kemudian di hari yang sama, di waktu yang sama, tiba punya ditelepon petugas, ditelepon disuruh datang ke kantor polisi begitu ya, hadap-hadapan dengan pelapor. Kekerasan seksual yang dimensi psikisnya itu sangat besar. Dan bagi kami menunjukkan ada saya mohon maaf ya, saya tidak menemukan bahasa lain daripada menunjukkan inkompetensi dari petugas dalam menyelesaikan kasus ini. Nah, ini satu kasus yang menggambarkan banyak sekali ya. Ini kan seperti menggambarkan kondisi yang real masyarakat. Dan betul tadi kata Pak Benny Mamoto, saya mengambil bahwa ini muncul ke publik dalam kondisi kekecewaan yang begitu besar, dan sayangnya dijawabnya tidak terlalu elegan, dijawabnya dengan mengatakan polisi sesuai prosedur. Nanti kita bahas yang itu, Mas Erasmus. Mas Erasmus, kita bahas. Jawaban itu tidak datang dari kepolisian, tapi Mas Erasmus, sekedar bersamaan itu kan menunjukkan ada defensif. Begitu Mbak. Mas Erasmus, nanti kita mau bahas ke situ, makanya tadi saya potong. Saya mau kembali lagi ke Pak Benny. Semangat sekali tampaknya diskusinya. Saya mau kembali ke Pak Benny. Pak Benny, selain masalah komunikasi, salah satu contoh tadi yang disampaikan oleh Mas Erasmus bahwa ada tampaknya ada inkompetensi dari para penyidik begitu ya, terutama yang menangani kasus-kasus yang kemudian tidak selesai. Saya beri contoh ya Pak, kalau kita lihat ada beberapa kasus yang ditangani kepolisian kemudian tidak jelas ujungnya, seperti dugaan pencabulan ayah kepada ketiga anaknya di Luwu Utara. Kalau tidak viral kemudian tidak akan menjadi perhatian publik, mungkin Polri tidak akan mengirim tim ke sana. Kemudian kasus tukang sayur yang baru-baru saja terjadi, dianiaya preman malah jadi tersangka di Deli Serdang, Sumatera Utara. Kemudian kasus Ibu Rodia seorang PRT. Apakah kemudian Kompolnas melihat ini adalah bentuk inkompetensi dari para penyidik di lapangan, Pak Benny? Ya, kita harus jujur mengatakan bahwa kemampuan, kompetensi dari anggota ini tidak rata, masih juga ada yang masih jauh dari standar, karena memang satu latihan mungkin kurang, kemudian mereka secara terpencil dan sebagainya. Tadi pagi kebetulan saya ngisi materi di Komnas HAM tentang pencegahan kekerasan. Saya berikan stressing khusus ke mereka. Bagaimana itu penting ketika melayani masyarakat, korban. Dengan bahasa yang sopan, kemudian ramah, ini penting. Nah, kemudian setelah kita
menunjukkan simpati dan empati itu, maka ketika ada masalah apapun dia akan larinya ke sini, bukan ke medsos. Oke. Nah inilah yang menurut saya tantangan tersendiri buat Polri, bahwa social movement ini marak. Oke. Beberapa kasus sudah dilakukan secara itu, maka dalam perlu ada pembedahan, kemudian ada inspeksi, kataan kembali. Karena menurut saya, kan saya penyidik dulu ya, ketika saya bangun komunikasi kepada para pihak, pelapor, tersangka, penasihat hukum, mereka nggak akan komplain. Kasus tanah, lama. Pasti lama, bisa bertahun-tahun. Tapi kalau kita jelaskan ke mereka, jangan hanya mengandalkan SP2HP, ya, pemberitahuan perkembangan penyidikan, tetapi komunikasi langsung disampaikan, dijelaskan, maka mereka akan bisa menerima. Oke, ya. Mas Erasmus, tadi memang diakui ya oleh Pak Beni bahwa kompetensi dari para penyidik ini tidak merata. Jadi artinya ada gap begitu ya, terutama mereka yang di daerah-daerah. Selain masalah inkompetensi begitu ya, apakah kemudian soal SOP yang tidak diterapkan merata itu juga menjadi salah satu persoalan yang kemudian karena tidak ada SOP yang jelas sehingga para penyidik ya subjektivitasnya lebih tinggi? Saya rasa aturan SOP itu mempengaruhi ya. Jadi dalam ruang perubahan dan reformasi di tubuh kepolisian, memang kerja-kerja reformasi kepolisian itu salah satu yang cukup menurut kami ya agak cukup lambat. Meskipun kerja-kerjanya banyak yang baik gitu loh. Jadi saya juga apresiasi Pak Kapolri dari kepolisian, misalnya dari Komnas HAM ya, data 2019 itu laporan ribuan begitu ya aduan, tapi 2020 angkanya berkurang. Ini kan berarti ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Apakah perbaikan itu cukup? Rasanya tidak cukup dan belum cukup. Saya tahu Pak Beni juga memahami. Sehingga selain SOP, selain tadi inkompetensi, sumber daya manusia, polisi harus berbenah dalam konsep yang lebih makro, dalam konsep yang lebih luas. Jadi sebetulnya kritik ini tidak terjadi baru kali ini. Saya rasa ya Pak Beni ya. Kritik ini terjadi dan disampaikan kepada kepolisian. Dan perubahan-perubahan itu rasanya akibatkan kekecewaan di masyarakat. Nah, terkait dengan saya rasa kewenangan besar yang dimiliki kepolisian sekarang, ini dalam pidana kita, kepolisian memiliki kewenangan yang begitu besar. Karena pintu masuknya ada di kepolisian. Kalau orang mau melapor dan menyelesaikan kasusnya, kalau dibilang satu-satunya jalan, kepolisian adalah ruang yang paling besar. Jadi orang akan berhadapan-hadapan dengan kepolisian. Ini kan jargon lama ya Pak Beni ya. Jargon lama mengatakan kalau saya kehilangan kambing, saya lapor polisi begitu ya. Pulang saya kehilangan kerbau. Itu adalah. Dan itu masih terjadi sampai sekarang ya. Itu masih terjadi sampai sekarang ya Mas Erasmus ya. Harus dijawab secara umum. Oke. Dan jargon tadi memang pada kenyataannya realita di lapangannya masih terjadi sampai sekarang begitu ya. Datanya menunjukkan itu, Mbak. Oke, nanti kita lanjutkan perbincangan kita soal tagar yang mungkin saja dibuat oleh aparat kepolisian untuk membela dirinya. Apakah itu memang betul? Apakah kemudian Polri tidak mau dikritik? Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber. Ada Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas, dan juga Erasmus Napitupulu, Direktur Eksekutif ICJR. Pak Beni, ini menarik sekali ya kalau kita lihat saat masyarakat muncul dengan tagar percuma lapor polisi, di sisi lain kemudian muncul tagar tandingan Polri sesuai prosedur. Tapi sayangnya hari ini kita diperlihatkan dengan realita bahwa Polri melakukan smackdown terhadap mahasiswa yang berdemo di depan kantor Bupati Tangerang. Ini anomali yang di satu sisi kemudian Polri mengatakan bahwa mereka sesuai prosedur, tapi di sisi lain ada kejadian di lapangan yang berkali-kali datanya menunjukkan bahwa itu tidak sesuai prosedur. Ini bagaimana Pak Beni melihatnya? Ya ini kan berawal kasus dari Luwu Timur. Kasus-kasus seksual, pelecehan seksual, perkosaan dan sebagainya di luar negeri pun data di Amerika itu yang bisa maju ke pengadilan kecil sekali. Yang dilaporkan itu paling 60% lah. Yang lain tidak. Kan banyak faktor.
Bisa faktornya karena ketakutan, karena depresi, di bawah ancaman dan sebagainya sehingga nggak berani lapor. Rata-rata kan ada tenggang waktu beberapa saat baru kelepasan ngomong, akhirnya ribut dan lapor. Nah, rentang waktu inilah kan yang membuat KP sudah rusak, barang bukti sudah tidak ada, sudah dialihkan. Sementara kasus-kasus pelecehan seksual atau perkosaan itu pelaku menghindari ada saksi. Nah, dengan demikian aparat untuk mencari saksi, maka bergantung pada sidik jari, DNA, ya, kemudian juga dari alat komunikasinya, pemeriksaan psikologi, sebagainya. Nah, ini juga perlu menjadi catatan supaya jangan begini. Nantinya jangan kita kemudian bukan mengedukasi publik, tetapi malah menutup mata publik supaya percaya atau menuruti dengan apa yang sekarang ini beredar. Artinya percuma lapor polisi. Padahal yang bikin itu kalau kehilangan motor mau ngurus asuransi, saya yakin lapornya ke polisi. Jadi dia nggak akan konsisten itu. Nah, oleh sebab itu perlu edukasi publik untuk menjelaskan bahwa kasus-kasus tertentu punya karakteristik, pengungkapannya tidak mudah dan sebagainya. Kemudian kasus ini sudah lama. Saya mengapresiasi dari Wasidik Barreskrim sudah turun langsung ke sana, kemudian mulai menyisir satu untuk dievaluasi langkah penyidikannya sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Nah, tetapi pihak sana kan terus konferensi pers. Sehingga opini yang terbentuk seolah-olah polisi tidak kerja. Pak, kita sayangkan. Itu salah satu contoh, tapi di sisi lain banyak sekali kita lihat bahwa untuk penanganan demonstrasi, kemudian mahasiswa ditangkap. Hari ini juga kita lihat bahwa ada mahasiswa yang kemudian di smackdown di depan kantor Bupati Tangerang pada saat berdemonstrasi, dan itu dilakukan oleh aparat kepolisian. Padahal Polri kemudian mengklaim mereka adalah Polri bertindak sesuai prosedur begitu ya. Ini apakah kemudian tidak menjadi anomali, Pak? Nanti begini, ketika masyarakat punya rekaman, polisi bertindak brutal, arogan, melakukan kekerasan dan sebagainya, itu silahkan saja dikirim ke Dumas Presisi, nanti akan ke Propam untuk dilakukan penyelidikan. Kalau memenuhi unsur tindak pidana, dia akan diproses. Atau pelanggaran etik, disiplin dan sebagainya. Jadi menurut saya gunakan saluran yang ada untuk melapor. Nah, kami dari Kompolnas yang mengawal terus. Kami sering pertemuan dengan para Irwasda, berdiskusi untuk memikirkan gimana pelayanan kita ke publik supaya cepat publik bisa menerima penjelasan dari kita, karena tidak semua keinginannya kan terpenuhi. Mas Erasmus, dengan adanya balasan tagar ini ya, apakah kemudian menunjukkan Polri ini anti kritik dan enggan melakukan pembenahan? Karena kemudian setelah muncul kekecewaan dari masyarakat atau social movement yang disebut oleh Pak Beni, muncul tagar tandingan begitu ya, Polri sesuai prosedur. Ini bukannya menyelesaikan masalah di lapangan, malah muncul tagar membela diri. Itu menunjukkan anti kritik gak sih sebenarnya, Mas Erasmus? Ya, saya harus bilang kesan yang dibangun seperti itu jadinya. Kalaupun kita tidak mau bilang bahwa itu menunjukkan bukan ketidakmampuan ya, tapi itu menunjukkan ketidakpekaan terhadap kondisi yang ada dalam masyarakat hari ini. Bahwa tagar itu, saya sepakat tadi sama Pak Beni Mamoto, saya juga retweet itu tagar. Saya juga beberapa kali tweet, saya bilang percuma lapor polisi. Tapi konteksnya tentu saja, makanya saya bilang tadi kalau saya kena tindak pidana begitu ya, saya kena kejahatan, kan pasti lapornya ke polisi. Untuk itu kata-kata saya ketika saya nge-tweet, ketika saya mengkritik kepolisian, itu ruangnya ruang kritik. Dan apakah polisi boleh membela diri? Nah, ini yang paling penting. Apakah polisi punya punya ruang untuk membela diri? Seperti itu ya. Ini kan prosedural, Mbak. Sistemnya ada, sistem peradilan pidana. Polisi tidak dalam posisi untuk perlu membela diri. Karena apa yang perlu dijelaskan kepada masyarakat, tadi Pak Beni Mamoto katakan,
sudah dijelaskan kepada masyarakat kondisinya seperti apa yang kemudian mengakibatkan polisi menghentikan penyelidikan dan lain-lain. Tapi kan ini keburu kecewa. Nah, ketika orang kecewa, apakah perlu pembelaan? Jawabannya tidak. Yang perlu dilakukan adalah polisi membuka ruang besar-besarnya menerima masukan dan kritik. Bukannya kemudian memberikan hashtag tandingan, karena ruang media, ruang dunia maya ini tidak bisa disamakan dengan ruang pada dunia yang saat ini ya, dunia nyata. Nah, itu kan bentuk ekspresi yang perlu dijawab. Itu yang pertama. Yang kedua begini, tadi Pak Beni mengatakan bisa lapor ke kepolisian, nanti bisa diproses dan lain-lain. Nah, ada kecenderungan juga Pak Beni, ini bisa dijadikan bagian ini Pak, masukan. Misalnya kasus di Medan, ketika orang merekam plat mobil yang kemudian dianggap tidak bayar pajak dan lain-lain. Kemudian dia dilaporkan, kebetulan yang punya mobilnya dari petugas begitu ya, dilaporkan dan kepada Augie dulu ada artis juga begitu. Dia merekam kondisi, dia menduga adanya terjadi penyuapan begitu ya terhadap petugas segala macam, lalu kemudian masuk juga penjara dengan penghinaan. Jadi ruangnya sekarang tidak sehat Pak Beni. Ini yang perlu saya rasa kita diskusikan, bahwa jadi kesalahan di kepolisian, masyarakat menyampaikan pandangan, dan ini dimentahkan balik, tidak diterima dalam kondisi yang saya rasa penting untuk kehangatan kita sebagai warga negara begitu. Dengan kepolisian, institusi yang kita dorong sejak reformasi untuk keluar dari militer supaya bisa lebih dekat kepada masyarakat. Kalau ruang ini kemudian ditutup, ya reformasi 98 jadi tanda tanya, untuk apa kita keluarkan kemudian kepolisian daripada militer kalau misalnya dia tidak menjadi manusiawi, tidak menjadi lebih dekat kepada sipil, tidak lebih dekat kepada masyarakat. Saya rasa itu Pak Beni, dan saya rasa Pak Beni paham betul yang saya maksudkan dengan kondisi itu. Itu Mbak Rifana. Oke, terakhir Pak Beni, dengan munculnya kekecewaan masyarakat ini, social movement, apakah kemudian ini momentum bagi Polri untuk segera melakukan evaluasi dan reformasi internal, terutama kinerja reserse yang tadi Pak Beni sudah menyampaikan ya, sering dikeluhkan oleh masyarakat, ini menjadi momentum harusnya untuk bersih-bersih, untuk memperbaiki diri begitu ya? Betul, jadi reformasi kultural sementara berjalan, kan perlu makan waktu. Ini perlu didorong terus untuk nanti kita profesional, kemudian menjauhi hal-hal yang kekerasan. Dalam konteks tagar tadi, kami lebih memilih nanti seandainya hasil dari Bareskrim turun, kemudian masyarakat belum puas, maka kami akan bergandengan dengan KPAI, pelaku pengawas internal, kami turun ke Luwu untuk berhadapan langsung dengan LBH-nya, untuk kita diskusi, kemudian untuk kita nanti sama-sama kaji sehingga ada jawaban ke publik. Karena kalau jawab kan sudah masyarakat kurang begitu bisa menerima. Tetapi kalau kami dari pengawas internal diharapkan nanti kami netral, kami profesional, background kami penyidik, sehingga nanti ketika melihat penyidikan itu tentunya lebih clear lagi. Baik. Oke, kita tunggu nanti bagaimana ke depannya. Semoga ini menjadi momentum untuk Polri, Korps Bayangkara, untuk kemudian melakukan reformasi struktural, kemudian reformasi kultural, dan juga evaluasi mendalam terhadap kinerja para personilnya. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas, dan juga Mas Erasmus Napitupulu, Direktur Eksekutif ICJR. Sehat selalu Pak Beni dan juga Mas Erasmus. Terima kasih. Terima kasih Pak